Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, muncul pertanyaan, apakah bisa pembinaan karakter dengan jarak jauh? Atau sekarang istilahnya PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Jawabannya insya Allah bisa. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita bisa lihat dalam surat As-Saffat, ayat 100, 101, dan 102. Misalkan di ayat yang 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Dan kita mengenalnya ini adalah doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim saat itu belum dikaruniai keturunan. Singkat cerita, akhirnya Siti Sarah menawarkan supaya Nabi Ibrahim menikah lagi. Akhirnya atas instruksi istrinya tersebut, Nabi Ibrahim akhirnya menikah lagi dengan Hajar. Dan dari Hajarlah lahir seorang yang bernama Ismail, yang di kemudian hari akan menjadi Nabi dan Rasul juga sama, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di kisah ini, walaupun pada akhirnya Sarah juga akhirnya mempunyai keturunan nanti yang bernama Ishak, Nabi Ishak. Ya. Dan kita mengenal bahwa Bani Israel ini anak keturunan dari Ishak. Dan adapun bangsa Arab, Quraisy, itu anak keturunan dari Nabi Ismail. Nah, di penggalan cerita ini ada ayat yang menjelaskan bagaimana suksesnya pembelajaran jarak jauh yang disebutkan dalam Al-Quran, terutama terkait dengan pembinaan karakter. Di ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Di ayat yang ke-101-nya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akan lahirnya keturunan bigulamin halim, ya, yaitu yang bernama Ismail. Nah, kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya, Siti Hajar dan putranya Ismail. Di singkat cerita, Nabi Ibrahim berangkat atas perintah Allah menuju Palestina. Nah, pelajaran bagi kita di ayat yang ke-102 ini, bagaimana betapa suksesnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pembelajaran jarak jauh terhadap putranya yang bernama Ismail. Dari mana kita mengetahui atau indikator kesuksesan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Indikatornya adalah ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran ayat 102. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ini, falamma balagu ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail telah mencapai usia remaja. Para mufassirin, sa'ya ini
menjelaskan di kisaran usia 13 tahun. Bisa kita lihat dalam beberapa referensi tafsir. Misalkan diantaranya disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Di situ dijelaskan bahwa kurang lebih usia Ismail saat itu 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini dialog yang sangat luar biasa seorang ayah terhadap anaknya dengan bahasa-bahasa yang sangat perlu kita teladani. Ya bunayya, wahai anak. Jadi panggilan kesayangan, tidak menyebutkan nama. Ya Ismail, tidak. Tetapi menyebutnya dengan ya bunayya. Kemudian setelah itu bukan instruksi yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail, tapi dengan bahasa-bahasa dialog. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membunuhmu, menyembelihmu. Gimana pendapat Anda? Gimana pendapatmu? Nah, kita lihat output dari pembelajaran jarak jauh Nabi Ibrahim. Bagaimana jawaban Ismail saat itu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Wahai ayahku, ya abati. Ini panggilan juga rasa hormat seorang anak kepada orang tua. Ya abati. Kalau tadi bapak ke anak, ya bunayya. Ini anak ke bapak, ya abati. Wahai bapakku. If'al, kerjakanlah. Matu maru, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala minas sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Jadi ini sebuah output, kalau bahasa pendidikannya sekarang SKL, standar kompetensi lulusan dari pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya dari usia bayi, masih menyusui, saat ditinggalkan berarti kurang dari usianya 1 tahun, masih menyusui. Kemudian ditinggalkan selama kurang lebih berarti 12 tahun. Kemudian kembali lagi dan mendapati putranya sudah sangat luar biasa, memiliki standar kompetensi lulusan seperti itu. Ini sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika seorang ayah berdialog dengan putranya dan menyampaikan, wahai anakku, Bapak bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Dan jawaban Ismail sangat luar biasa. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kalau sekarang misalkan ada seorang ayah meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya, selama kurang lebih 12 tahun. Nah, kemudian selama 12 tahun itu terjadilah proses pembelajaran jarak jauh. Karena kalau tidak dilakukan proses pembelajaran jarak jauh tersebut, tidak mungkin akan menghasilkan seorang Ismail yang ketika ditanya oleh ayahnya akan menyembelihnya, kemudian Ismail mengatakan kerjakan. Artinya ini keberhasilan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena nggak mungkin. Kalau misalkan tidak dilakukan proses pembelajaran itu, tidak mungkin ada seorang
putra yang usianya kurang lebih sekitar 13 tahun, sangat luar biasa berdialog seperti itu kepada ayahnya, kemudian langsung tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Dan kalau kita lihat sekarang, mungkin sarana saat itu kan tidak ada sebagaimana sekarang. Sekarang bisa telepon, bisa video call, bisa fasilitas-fasilitas yang lain untuk menanyakan bagaimana kabar putranya, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Nah, saat itu belum ada. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melakukan. Kalau misalkan kita berpikir, ya itu kan Nabi, Ismail juga Nabi pada akhirnya, Ibrahim Nabi, ya sudah pastilah seperti itu sukses. Tapi ingat bahwa tidak mungkin Al-Quran menceritakan kisah ini, menyebutkan di dalam ayat ini terkait dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya kalau tidak ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Artinya pelajaran berharga bagi kita adalah bagaimana sinergi, keterpaduan, kolaborasi antara seorang ayah dengan ibu. Jadi selama Ibrahim meninggalkan Ismail, berarti yang sangat berperan terhadap pendidikan Ismail saat itu adalah istrinya Siti Hajar. Kalau sekarang berarti keluarganya. Artinya sekarang ketika pembelajaran jarak jauh antara sekolah dan murid atau santrinya, maka harus ada sinergi, harus ada kolaborasi yang terpadu antara pihak sekolah dan orang tua. Dan ini menjadi kunci sukses yang disebutkan dalam ayat ini. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika misalkan Siti Hajar saat itu menanamkan kebencian, menanamkan kesedihan, menanamkan penyesalan kepada Ismail karena ditinggal oleh ayahnya Ibrahim. Maka bisa jadi akan tumbuh Ismail di waktu remaja, di usia-usia 13 tahun, perasaan benci, perasaan marah, perasaan dendam kepada bapaknya yang sudah meninggalkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Hajar. Justru yang dilakukan oleh Siti Hajar adalah bagaimana menggembleng Ismail tentang keimanan, menggembleng Ismail tentang akidah, menggembleng Ismail tentang akhlak sopan santun kepada orang tua. Sehingga ketika ada perintah dari Allah, Ibrahim kembali lagi dan mendapatkan perintah untuk menyembelihnya, maka yang keluar adalah kata-kata yang sangat luar biasa tadi. Subhanallah. Sangat luar biasa. Artinya Ismail bisa menyimpulkan, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Inni ara fil manami. Beliau sudah menyimpulkan. Kalau tahapan sekarang, berarti dia sudah di tahapan C1, C2, C3, C4, C5. Minimal di level C4. Karena sudah tahapan menyimpulkan kalau dalam pembelajaran itu. Tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar paham, tetapi justru sudah di level keempat, yaitu menyimpulkan. Ismail di usia seperti itu sudah berhasil menyimpulkan bahwa bapaknya seorang nabi, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Berarti kalau wahyu adalah perintah yang harus dilakukan. Maka bahasa yang keluar dari Ismail adalah, ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan. Bismillah. Insya Allah minas sabirin. Ada kata-kata insya Allah berarti akidahnya sangat luar biasa. Luar biasa. Inilah yang perlu kita teladani di hari ini.